ulaika humul fasiqun. Maka sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita lanjutkan, masih dosa besar yang ke-9, berdusta atas nama Nabi. Paragraf akhir-akhir, wa amma idza ta'ammada, adapun sengaja. Kalau yang sebelumnya salah tapi enggak sengaja, pemahamannya salah gitu, karena memang tidak jelas gitu, jadi penafsirannya banyak, dia ternyata salah, maka tidak apa-apa, bisa dimaafkan. Adapun sengaja, an yufassira kalamallah bi ghairi ma aradallah, menafsirkan kalamullah tidak sesuai dengan keinginan Allah, ittiba'an li hawahu, mengikuti hawa nafsu. Artinya ngerti kalau salah tapi biar enak, gini artinya gitu. Intinya memang ngerti salah tapi biar enak, biar nyaman gitu. Au irdaan lima solihi, atau irdaan lima soliha, atau apa ya, mencari ridho untuk ini untuk itu, kepentingan ini kepentingan itu, biar dapat ridho orang. Ditafsirkan gini, jadi ayatnya agak gitu tapi ini ayatnya biar orang oh ya bener gitu. Jadi ya ayatnya aslinya bukan gitu, tapi biar orang membenarkan dia pakai ayat, dia tahu artinya bukan itu. Jadi irdaan lima soleh, jadi kan ini itu dia aslinya tahu bukan itu artinya, tapi dia pakai ayat itu biar orang ridho, mau nerima. Auma asbaha dzalik, atau semisal itu, fa innahu kadzibun Allah azza wa jalla, dihukumi bohong. Tahu artinya ikutan gitu, mengikuti hawa nafsu atau karena kepentingan ini itu, ini wa hakadha minal kadzibi, itu salah cetak kelebihan tuh. Demikian juga termasuk bohong ala Rasulillah bi an yakul, mengatakan qala Rasulullah kadza walam yakulhu. Jadi Rasulullah mengatakan ini, padahal Rasulullah enggak gitu. Lakin kadzaba alaihi, tapi dia bohong. Jadi bukan perkataan Rasul yang asli, bohong. Wa kadzalika aidon idza fassara hadis Rasulillah, demikian juga menafsirkan hadis Rasulullah bi ghairi makna, tidak sesuai dengan maknanya, faqad kadzaba ala Rasulillah, berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabiyyu man kadzaba alayya muta'ammida, yang sengaja berdusta atas namaku, fayatabawa maq'adahu minan nar, silahkan ngambil tempat duduk, silahkan masuk neraka. Jadi kalau yang mau berdusta atas namaku silahkan masuk neraka. Wal makna anaman kadzdzaba ala rasulillah muta'ammidan, maknanya orang yang berdosa atas nama Nabi sengaja, faqad tabawa maq'adahu minan nar, dia telah menyiapkan atau yang siap di neraka, wa yaskunu fi maq'adihi finnar wal iyadu billah. Fahadani an-naw'ani minal kadzibi huma asyadu anwa'il kadzib. Dua dusta ini dusta yang terbesar. Dusta atas nama Allah
Jadi katanya Allah gini-gini, padahal enggak gitu. Allah maksudnya gini-gini, padahal maksudnya enggak gitu. Kedua, Rasulullah enggak ngomong, katanya ngomong. Rasulullah maksudnya gini, katanya enggak gitu. Maksudnya Rasulullah gini, misalkan Rasulullah maksudnya ana khotamun nabiin, aku ini penutup. Oh enggak, bukan penutup cincin. Jadi yang mengaku ada nabi setelah nabi itu mengartikan khotam itu bukan penutup tapi cincin. Nah, cincinnya para nabi. Nah, jadi itu jelas biar pengakuan nabinya diakui oleh orang-orang. Jadi hadis palsu misal, atas nama nabi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku ini rahmah dan lain sebagainya. Apalagi kalau 7 hari ada hadisnya gitu, 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya. Misal ada sampai omongan seperti itu, 7 hari, 40 hari kematian itu, 100 hari apa? Pendak 1, pendak 2, 1000. Pendak 1, pendak 2, 1000 baru haul. Semuanya ada hadisnya. Itu kita berdusta jelas. Berdusta atas nabi, atas nama nabi. Jadi dusta yang paling berat atas nama Allah dan atas nama nabi. Al-kadzibu 'ala Allah wal kadzibu 'ala Rasulillah. Wa aktsarun nasi kadziban 'ala wa rafidah. Menurut beliau, penelitian beliau, yang paling banyak berdosa itu Rafidhah, Syiah, Syiah. Jadi sebagian ulama enggak mau pakai nama Syiah. Rafidhah. Syiah itu loyalis, pencinta Ahlul Bait katanya. Tapi enggak, mereka pembangkang, bukan pencinta. Fa innahu la yujadu fi tawaifa, tidak ada di suatu kelompok ahli bid'ah ahadun, seorang pun aktsaru minhum kadziba, yang lebih banyak dari mereka dustanya. Jadi paling banyak itu Rafidhah. Baik. Ala Rasulillah kama nasa ala hada ulama'u mustalahil hadis. Ulama-ulama hadis menyatakan seperti itu rahimallah, ketika mencari hadis-hadis palsu gini-gini banyak kan Rafidhah. Ini lama takallamu bil hadisil maudhu, ketika mereka berbicara tentang hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang rawinya pernah memalsu hadis, namanya hadis maudhu. Ya termasuk dhaif tapi yang paling lemah. Jadi orang kalau pernah ngomong qala Rasul padahal enggak, itu hadisnya nanti maudhu. Ini adapun nanti kalau terkenal dusta tapi enggak pernah malsu hadis, dia jadi guru gitu, belajar, mengajar, tapi dia itu biasa bohong, itu enggak sampai maudhu. Jadi dia belajar, ngajar, dia pembohong. Itu ditolak hadisnya karena pembohong tuh. Tetapi derajatnya masih dhaif gitu aja. Tapi kalau sudah pernah memasukkan satu hadis gitu, hadisnya maudhu yang paling lemah. Ini. Nah, jadi ahli hadis mengatakan inna aktsara man yakdzibu ala rasuli humur rafidhatu, yang terbanyak memasukkan hadis maudhu adalah Rafidhah asy-Syiah. Wa hadza syai'un musyahadun ma'rufun liman tattaba'a kutubahum. Ini suatu yang diketahui banyak orang bagi yang baca kitab mereka. Mungkin kita pernah dengar wahyu salah gitu. Seharusnya bukan ke Rasulullah, ke Ali misalnya. Dan seterusnya. Baik, bismillah. Alhamdulillah selesai
Dosa besar yang ke-9. Al-kabiratul asyirah. Dosa besar yang ke-10. Nyamuknya agak banyak ya. Di bawah ini. Baik. Iftaru Ramadan bila udhrin. Wala rukhsatin. Ndak puasa Ramadan ndak punya udzur, ndak sakit. Wala rukhsah, ndak punya keringanan safar. Ini jadi ndak punya alasan nggak puasa Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min ramadhana, yang ndak puasa sehari di bulan Ramadan, min ghairi udrin, padahal tidak punya udzur, wala rukhsatin, tidak punya alasan keringanan, lam yakdihi siyamud dahri, ndak mencukupinya, ndak bisa mengkodoknya puasa selamanya, walau somahu, seandainya dilakukan. Wa hadza lam yasbut, ini hadis ini tidak yasbut, tidak sahih. Jadi nggak puasa sehari, puasa seumur hidup nggak cukup untuk menggantinya. Ini namanya apa? Ancaman keras. Jadi biasa yang digunakan oleh sebagian itu untuk kesalahan didatangkan hadis-hadis ancaman keras, tapi nggak sahih. Untuk kebaikan dihajarkan hadis-hadis keutamaannya, tapi nggak sahih. Terkenal dengan fadhailul amal itu. Orang kalau fadhailul amal itu biasanya amal ini faedahnya Ramadan pertama gini, kedua gini, ketiga gini, sampai 30 hari ada fadilahnya masing-masing. Biar orang semangat. Kalau kejelekan disampaikan hadis ancaman sekeras-kerasnya. Ini semuanya tidak boleh. Tetap tidak boleh. Cuma sebagian itu gitu untuk mengancam biar orang nggak main-main. Taib. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu tiap hari, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat dan Jumat. Jadi salat Jumat dan Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan. Kafaratun lima bainahun, penghapus di antara keduanya, di antaranya majtunibat al-kabairu, selama dosa besar dijauhi. Salat maghrib melakukan kesalahan ini itu, salat isya hilang. Habis salat isya melakukan kesalahan ini itu, salat subuh hilang. Habis salat subuh melakukan kesalahan ini itu, salat zuhur hilang. Demikian salat itu, pokoknya salat ini hilang. Salah lagi, salat lagi hilang. Jadi maka kalau habis salat mati termasuk husnul khotimah, termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Habis sholat meninggalkan, kalau sholatnya kusuk dihampusi dosa sebelumnya. Jumat dan Jumat 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sekarang dosa, kemarin dosa, Sabtu dosa, besok dosa, Kamis dosa, Jumatan hilang. Demikian juga Ramadan, tahun yang lalu kita salah-salah sampai sekarang salah, nanti Ramadan depan kita puasa hilang. Syaratnya ditinggalkan dosa besar. Termasuk dosa besar yang kita bahas ini, tidak puasa Ramadan. Ya, kalau tidak puasa Ramadan tidak bisa masuk ke sini. Tetap nggak diampuni, karena syaratnya diampuni meninggalkan dosa besar. Dosa besar termasuk meninggalkan puasa Ramadan. Jadi kalau meninggalkan puasa Ramadan, nanti dosa-dosanya nggak hilang karena syaratnya nggak terpenuhi. Syaratnya dosa-dosa kecil diampuni, meninggalkan dosa besar. Jadi kalau melakukan dosa besar, dosa kecilnya nggak jadi diampuni. Ada sebagian mengatakan diampuni dosa kecilnya, dosa besarnya tidak. Ada yang mengatakan syarat diampuni dosa kecil
meninggalkan dosa besar. Kalau dari lafaz hadisnya majtunibat kabair, selama ditinggalkan dosa besar. Akhirnya kalau dosa besar nggak ditinggalkan, dosa kecilnya nggak hilang. Amnesti pengampunan disyaratkan meninggalkan dosa besar. Ada yang sebagian mengatakan enggak, tetap diampuni. Tapi kalau kita lihat lafaz hadisnya selama ditinggalkan dosa besar, syarat untuk dapat pengampunan dosa kecil meninggalkan dosa besar. Ini termasuk rahmat Allah. Karena meninggalkan dosa besar kecil itu sulit. Dosa besar mudah. Maksudnya lebih mudah gitu loh. Kan mungkin kita terhindar dari dosa besar itu. Tapi dosa kecil kan kemungkinan nggak bisa terhindar toh kita. Orang sulit menghindari dosa kecil. Namun ada kabar gembira. Selama kamu tinggalkan dosa besar, dosa kecilnya hilang. Dengan sholat, dengan Jumat, dengan puasa Ramadan. Ini nikmat yang besar. Sekali lagi, kalau kita dituntut meninggalkan dosa kecil, itu berat. Kemungkinan nggak bisa. Sampai terkenal kisah para sahabat ketika Rasulullah membacakan ayat apa? Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang apa? Beriman, enggak dolim, aman, masuk surga. Para sahabat, siapa kita yang enggak dolim? Siapa kita enggak dolim? Enggak bisa enggak dolim. Akhirnya dijelaskan inna syirka la dzulmun alim. Yang dimaksud dolim itu syirik. Kan mungkin ditinggalkan kalau syirik. Dosa besar juga mungkin ditinggalkan. Maka ini rahmat. Jadi dosa kecil akan dihilangkan, tapi syaratnya meninggalkan dosa besar. Dosa besar apa? Ya yang kita bahas ini termasuk dosa besar. Judulnya kitab kita kabair, dosa-dosa besar. Ini yang ke-10 ini adalah tidak puasa, tidak punya udzur di Ramadan. Waqala alaihi salatu wassalam bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun 5 dari 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti muttafaqun alaih. Rukun Islam yang ke-5. Yang keempat ada saum Ramadan. Namanya bangunan, penopang-penopangnya adalah harus. Kalau ditinggalkan melakukan dosa besar. Wa an Hamad ibn Zaidin an Amr ibn Malikin al-Bakri an Abil Jauza an ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala ural islami wa qawaidud dini thalathatun. Tali Islam, pondasi-pondasi agama itu 3. Syahadatu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, wassalatu wa shaumu Ramadan. Jadi ural Islam 3. La ilaha illallah, salat, wa shaumu Ramadan. Faman taraka wahidatan minhuna fahuwa kafirun. Yang meninggalkan salah satunya kafir. Tentunya meninggalkan dengan sengaja, keyakinan gak wajib. Nanti ada perincian. Wa tajidu katsirul mali walam yahujja walam yuzakki. Maka kita dapati atau wanajidu kita dapati banyak yang hartanya banyak tapi enggak haji, enggak zakat. Walam yahilu damu. Namun tidak halal. Berarti memang puasa, sholat, syahadat itu sangat inti sekali. Meskipun zakat inti, haji inti, tapi dikatakan dalam hadis ini yang masuk itu adalah puasa dan sholat. Ada khobarun sahih. Ini kabar yang sahih. Artinya pentingnya. Karena apa? Sholat puasa itu enggak terlalu banyak pengorbanan. Kalau enggak mau berarti parah gitu. Syahadat juga enggak terlalu banyak pengorbanan, apalagi sekarang. Syahadat, sholat, puasa itu enggak banyak pengorbanan. Beda dengan zakat dan haji. Kalau zakat itu pengorbanan harta,
Kalau haji itu pengorbanan fisik. Kalau dulu itu harta juga, tapi fisiknya juga lumayan kalau haji zaman dulu. Ya nggak ada pesawat. Bahkan hajinya orang Indonesia dulu kalau kita lihat tahun 1800 yang sekarang banyak didokumentasikan dia di YouTube dan sebagainya, haji tahun zaman Belanda. Sudah yang mengadakan haji pemerintahnya kafir, orang Belanda. Intinya perjalanan yes pokoknya gitulah. Itu berat sekali ya. Dia memang pengorbanan. Artinya kalau mahal pengorbanan itu nggak mau itu masih dimaklumi gitu loh. Nah, kalau puasa dan sholat kan nggak pengorbanan tuh. Banyak orang munafik masih banyak mau ini. Apalagi orang beriman. Ya nggak mau kan parah tuh. Karena nggak banyak berkorban gitu loh. Jadi tiga ini dalam hadisnya termasuk tali Islam. Dan tanpa pengorbanan banyak kan. Beda dengan haji dan zakat itu pengorbanan. Jadi agak lumrah. Orang nggak mau sholat, nggak mau zakat itu kebangetan gitu. Kalau nggak mau haji kaya, lumayan 50 juta kan. Jadi berat mengeluarkan 50 juta kan lumayan, masih mending gitu loh. Zakat juga demikian, capek-capek dikasihkan orang. Kan kerja capek toh. Jadi masih mending gitu loh. Tapi kalau sholat zakat kan nggak ada ruginya, bahkan banyak untungnya. Mungkin sebagian orang sholat sehat gitu. Ada orang pokoknya rukuk yang benar, sujud yang benar, pilek-pilek nggak akan datang. Nah, ada yang orang kan gitu. Sholat tuh sehat, apalagi puasa. Puasa sehat kan bahkan ada hadis palsunya. Tasumu tasihu puasalah sehat kamu. Sekali lagi kenapa dibedakan? Ya Allah membedakannya, dan alasan yang lain adalah ya lumrah. Karena suatu yang ringan nggak perlu berkorban kok nggak mau. Kalau zakat haji itu mending kan. Jadi nggak mau karena berat, harus berkorban. Taib. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla fala hajata lillahi an yada'a ta'ama wa syaraba. Sahih. Hadis yang lain, orang tidak meninggalkan kebohongan dan beramal dengan kebohongan, tidak meninggalkan membodoh-bodohkan, Allah nggak butuh dia nggak makan nggak minum. Ini maksudnya sebenarnya nggak ada hubungan dengan ini, tapi ini tambahan. Kalau sudah mau puasa, perhatikan puasa lahir batin gitu. Jadi kan sebelumnya kita giring puasa kan gitu. Setelah puasa kalau bisa jangan hanya zahir batin. Jadi jangan hanya yang dipikirkan nggak makan, nggak minum, nggak ngumpuli istri saja, tapi nggak bohong, nggak ini, nggak itu harus diperhatikan. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima an pumri'im, celaka seseorang adraka syahra Ramadan, menemui bulan Ramadan. Jadi sempat menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tidak terampuni dosanya, rugi ketemu Ramadan tidak diampuni dosanya. Karena Ramadan setan-setan diikat. Dengan puasa kemauan-kemauan jelek berkurang. Dengan berpuasa lebih menghindari kejelekan. Jadi kalau enggak diampuni dosanya maka sangat celaka. Ya orang yang enggak mau puasa tanpa udzur, ya enggak diampuni dosanya kalau enggak taubat. Taib wa ingdal mu'minina muqarrarun, dan di kaum muslimin termasuk suatu yang muqarrar, yang disepakati, hampir disepakati. Ana man taraka shauma syahr Ramadan bila maradin. Jadi sudah ditetapkan oleh kaum muslimin tidak puasa Ramadan tanpa sakit wala gordin, ada kepentingan ini itu. Jadi itu mungkin safar atau yang lainnya. Anahu syarrun minazani, lebih jelek daripada pezina, daripada berzina.
Jadi nggak puasa itu kalau nggak punya udzur lebih jelek daripada zina. Wal makas itu mungkin upeti-upeti, pungli-pungli, pajak-pajak sebagian mengartikan. Nah, namun pajak ini sering kita singgung juga ini. Aslinya kebutuhan negeri ini seharusnya dari hasil bumi. Kalau dulu dari perang, jihad, nyerang negeri kafir, itu nanti hartanya untuk kepentingan negara sebagian. Karena nggak ada perang, maka dari hasil bumi diolah yang bagus. Itu seharusnya itu kebutuhan pemerintah. Zakat, kalau bisa jangan dari zakat. Zakat itu ke pemerintah cuma ambil saja kan ya. Jihad fisabilillah ada. Jadi untuk pasukan perang, tapi itu pun yang nggak dapat gaji dari negara. Intinya zakat peruntukan lain. Ya dari hasil bumi, BUMN dan sebagainya itu diatur yang baik, itu benar itu. Untuk kepentingan negara. Kalau kurang baru narik pajak itu sebenarnya gitu. Jadi kalau pajak itu terakhir karena darurat itu mungkin masih bisa kita terima. Ini meskipun hadis-hadis pajak itu berat. Karena pajak untuk mengayakan diri sendiri, untuk pemimpin. Jadi pemimpin punya bawahan, sana dia gubernur, punya bupati, tarik. Intinya mengkayakan pemimpin-pemimpin untuk pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Nah, wallahu alam kalau untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bersama, yang mudah-mudahan termasuk infak wajib. Kalau bahasa pondok pesantren itu infak wajib. Kadang-kadang itu ada infak wajib ya. Kalau di desa kita ada bendungan mau jebol, masyarakat nggak mau kerja atau nggak mau bayar untuk kerja, itu boleh dipaksa. Jadi bendungan mau jebol, kita harus kerja, yang nggak kerja harus bayar orang untuk kerja. Itu boleh, bukan pemaksaan. Ini, Taib, intinya seperti itu. Intinya pungli-pungli, pajak-pajak yang tidak benar, yang nggak wajar gitu loh. Tadi kalau bisa penuh sudah cukup dari BUMN dan sebagainya, baru nanti kurang-kurangnya pajak sehingga pajaknya murah. Maka katanya sebagai negara kalau BUMN-nya bagus itu kan pajaknya murah-murah katanya. Jadi pajak dengan gaji itu jauh gitu loh, gajinya agak tinggi pajaknya murah kan gitu. Kan enak kalau gitu. Orang mesti nerima infak, tapi kalau pajaknya mahal itu ya agak repot. Nah ini ya harus ada pembenahan. Ya mudah-mudahan kita dapat pemimpin-pemimpin, ya kita banyak berdoa, bisanya berdoa dan menasihati seperti ini. Ya kita menyekolahkan anak-anak kita di pendidikan-pendidikan yang mendidik jadi orang baik, berusaha. Kalau sudah kita berusaha, kita berdoa, kita serahkan kepada Allah. Kapan kita akan mendapatkan negeri yang makmur, pemimpin yang bijak, yang berjalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana ayatnya? Lama sobaru itu. Waja'alna minhum a'immatai yahduna bi amrina lama sobaru. Kami akan jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan aturan kami ketika mereka bersabar. Jadi kita harus bersabar dalam mendidik generasi masyarakat biar jadi orang baik, bersabar pula dalam berdoa dan lain sebagainya. Kapan kita dapat? Wallahu a'lam. Yang jelas kita berusaha. Lanjut. Wa mudminil khamri, pemabuk. Jadi lebih baik lebih jelek daripada pemabuk. Jadi pemabuk dengan tidak puasa lebih jelek kan tidak puasa. Kecuali pemabuknya enggak puasa baru kan double dia. Intinya orang enggak bisa meninggalkan mabuk tapi sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji mending. Enggak pernah minum khamr karena berpenyakit, tapi enggak pernah mau puasa. Lebih jelek, lebih parah. Jadi lebih parah daripada minum khamr.
bal yushakkuna fi islamihi, bahkan mungkin diragukan keislamannya. Karena tadi nggak berkorban, nggak perlu biaya kok nggak mau gitu. Kalau masalah harta kan wajar nggak mau toh. Tapi kalau masalah puasa kan nggak biaya kok nggak mau. Wa yudhannuna bihi zanadiqah wal inhilal. Apa zanadik itu apa ya? Ya lebih tahu Islam tapi nggak ngamalkan tuh gitu namanya. Lebih parah daripada orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu mending, tapi masuk Islam kafir lagi ini namanya zanadiqah, sindik. Jadi ngerti kebenaran kok nggak mau gitu. Muslim ya mirip-mirip gitu. Muslim kan tahu puasa tuh gini-gini manfaatnya gini-gini, kok nggak mau gitu loh. Maka mungkin dianggap Islamnya mungkin nggak diakui atau dianggap ya perusak Islam, zanadik. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, nah ini ambil mengulangi. Jadi mengurangi saya tapi tidak apa-apa kita baca. Saumu Ramadan wa ta'abbudulillah, nyembah Allah. Fitarkil akli wa syurbi wal jima', enggak makan, enggak minum, enggak dekati, ngumpuli istri. Min tulu'i fajri, dari terbit fajar, adzan subuh, waktu adzan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai matahari tenggelam. Hada wasiyam, inilah puasa. An yataba'ada al-insanu an yata'abbada al-insanu lillah. Jadi ibadah ini bitarkil hadil asya la an yaktrukaha alal adah, bukan karena kebiasaan adat, mungkin gara-gara ini itu. Au min ajlil badan, diet, bukan karena adat ikut-ikutan, bukan karena diet, bukan karena mau operasi, bukan karena ini itu. Lakinnahu yata'abbadu lillahi bidzalik, ini ibadah, niatnya ibadah. Yumsiku anit ta'ami wasyarab, enggak makan, enggak minum. Wanikah, enggak wanita. Wa kadzalika sairil muftirat, juga pembatal yang lainnya. Min tulu'il fajri, dari adzan, waktu adzan subuh terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai waktu adzan maghrib tenggelam matahari. Min hilali Ramadan, dari masuk bulan Ramadan, ila hilali Syawal, sampai hilal Syawal. Hilal Ramadan, hilal Syawal, sebulan penuh. Ini wasiyamu Ramadan ahadu arkanil Islam, termasuk salah satu rukun Islam, disepakati. Hadi manzilatu bidinil Islam, ini kedudukannya dalam Islam, termasuk rukun. Dan rukun itu pokok, termasuk pokok Islam adalah puasa. Wa fardun, wajib bi ijma'il muslimin, ijma', seluruh muslimin sepakat puasa itu wajib. Lidalalatil kitabi was sunnati ala dzalik, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa wajjahallahu al-khitaba lil mu'minin, Allah menunjukkan ini kepada orang-orang yang beriman. Li anna siyama ramadhana min muqtadayatil iman, karena puasa ini termasuk tuntutan iman. Tuntutan iman itu nurut, patuh, termasuk puasa. Wali anna siyama ramadhan yukammilu bil iman. Nah, karena dengan puasa Ramadan yukammilu atau yukammalu bil iman, iman disempurnakan. Wali anna tarka siyami Ramadan yang kusubil iman, atau tadi yakmulu tambah sempurna, yang kusu kurang, enggak puasa berarti imannya kurang. Waqtalafal ulam fiman law tarakau tahawunan au kaslan, ulama berselisih ketika enggak mau puasa karena berat, karena malas, enggak terlalu urgen, enggak terlalu penting katanya. Hal yakfuru amla, kafir atau enggak orang ini. Wasahih annau la yakfur, tidak kafir. Beliau mengatakan yang lebih kuat enggak kafir meskipun enggak mau puasa. Yang penting enggak menentang. Puasa enggak wajib, enggak penting, enggak gitu.
cuma dia ingin puasa nggak kuat karena lingkungan dan lain sebagainya. Intinya bukan menentang. Kalau menentang kafir. Jangankan menentang kewajiban, menentang ibadah sunnah itu loh, menentang kafir. Jadi sunnah tapi ditentang kafir. Sunnah ditinggalkan tidak kafir, tidak masalah, bahkan tidak fasik. Tapi wajib ditinggalkan, itu ada yang kafir, ada yang enggak. Yang jelas jelek. Puasa ini beliau termasuk mengatakan tidak kafir. Wa annahu la yukaffarul insanu, atau layak furul insanu, seorang tidak kafir bitarkin syai'in min arkanil Islam, meninggalkan rukun Islam siwa syahadataini wa sholat, kecuali syahadat secara ittifaq. Kalau tidak syahadat itu kafir, nggak mau syahadat. Wal sholah, kalau sholat itu nggak ittifaq. Tapi banyak kemarin dijelaskan, saya juga menjelaskan termasuk kekafiran. Males sholat kafir. Kalau males puasa enggak. Males sholat kafir, males zakat enggak. Jadi beliau mengatakan rukun Islam kafir ditinggalkan syahadat dan sholat. Yang sholat ini diperselisihkan, sebagian mengatakan juga enggak. Ada hadis-hadis nanti akhir zaman enggak ngerti sholat, enggak ngerti apa-apa. Selamat, dalam hadis itu selamat. Namun harus dibawa makna kondisi. Jadi ada hadis-hadis tidak selamat, ada hadis selamat kondisi. Kita enggak sholat, ketika orang tua kita masih kita lihat sholat, tetangga kita lihat sholat, kita enggak sholat, maka kafirlah kita. Karena menyaksikan sholat. Kita enggak sholat, anak kita enggak sholat, anaknya tetangga kita enggak sholat. Pokoknya enggak pernah melihat sholat, enggak pernah tahu sholat. Kalau enggak sholat mungkin enggak kafir. Karena dia dapati orang tuanya enggak sholat, tetangga enggak sholat, tidak ada yang sholat. Orang yang enggak pernah menemui sholat mungkin bisa dimaafkan ini. Bagaimana tahu enggak ada yang sholat? Jadi hadis-hadis orang enggak sholat selamat itu dibawa seperti itu. Enggak zakat selamat tuh seperti itu mungkin. Jadi nanti akhir zaman kan tidak puasa, enggak zakat, enggak sholat, itu selamat gitu loh. Itu ketika Islam sudah diambil dikit demi dikit, jadi hilang, sehingga orang nggak ngerti, cuma kami nyembah Allah gitu loh, cuma tahunya lafaz Allah gitu loh, Tuhan Allah, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu zakat. Kondisi seperti ini mungkin dimaafkan. Kenapa? Dia gimana nggak tahu. Tapi orang yang pernah ngerti sholat nggak sholat, ini kemungkinan nggak selamat. Baik, jadi yang diperselisihkan masalah sholat. Kalau yang lainnya rata-rata dimaafkan, nggak sampai kafir gitu. Yang penting nggak menentang. Karena nggak ada hadis-hadis yang keras selain sholat ini. Kalau sholat kan hadisnya banyak. Paman tarokaha faqad kafar, yang nggak sholat kafir kan gitu. Dan lain sebagainya hadis-hadisnya. Ketika kita berontak aja, pemerintah yang kacau, Rasul mengatakan la masallau, jangan kalau masih sholat. Jadi intinya kalau masih sholat nggak kafir, nggak boleh diberontak. Ini jadi apa? Intinya sholat itu penting. Kalau nggak sholat boleh diberontak, intinya gitu loh. Ini menunjukkan sholat itu memang yang paling pokok. Maka beliau ulama yang berpendapat seperti itu. Namun kita gabung dengan yang pendapat yang lainnya, kondisinya berbeda. Ya, kondisi-kondisi ketika orang nggak ngerti sholat sama sekali, insya Allah selamat, masih dimaafkan gitu. Bapaknya nggak sholat, tetangganya nggak ada yang sholat, nggak sholat masa salah. Bapaknya masuk Islam, masuk ke hutan, hidup dengan anak-anaknya. Bapaknya tahu saya Islam nak, Islam, tapi nggak sholat, nggak apa. Anaknya selama belum ada masuk ke kota lagi kan nggak tahu sholat. Pokoknya kalau benar-benar nggak ngerti, ini aman insya Allah. Taib. Ama idza taraka bi ghairi ta'wilin. Adapun meninggalkan tanpa takwil tanpa alasan salah paham. Fa inal qaula rajiha min aqwali ahli ilmi. Yang rajih menurut pendapat ahli ilmi anau kana ibadatun muaqqadah. Ini termasuk
yang ada ketentuan waktunya. Ta'amadal insanu ikhrajaha an waktiha, sengaja tidak melakukan pada waktunya, bila udrin fa inna la tuqbalu min, enggak diterima. Ini sebenarnya masalah kodok, tapi enggak beliau sebutkan dikodok atau enggak gitu nanti kalau tobat. Sebenarnya pemasaran kodok atau enggak, tapi bahasanya enggak tahu kok terlalu ringkes ini. Biasanya beliau itu panjang, ini kok ringkes sekali. Tapi yang dimaksud di situ kodok atau enggak. Nah, wa innama yaktafi minhu, kalau beliau merujukan tidak diterima amal setelah waktunya, maka enggak diterima qadha. Cukup amal soleh yang banyak, wa kasratin nawafil, banyak melakukan sunnah, wal istighfar kalau sadar. Jadi ketika taubat orang yang enggak puasa, beliau merujukan enggak usah qadha, yang lain tetap qadha. Salat juga demikian, ulama sebagian mengatakan enggak usah qadha. Kalau sadar taubat dulu nggak sholat nggak usah qadha, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak amal soleh. Demikian juga puasa hampir mirip, nggak perlu diqadha, tapi apa, dilakukan banyak amal soleh, terutama puasa sunnah. Namun pendapat lain mengqadha. Qadhanya berapa ya, prediksi di Malaysia 3 tahun nggak puasa, berarti ya 30 kali 3 qadha. Misalkan orang, kan banyak yang ke Malaysia itu kacau balau. Di sini nggak ngelirik istrinya tetangga. Di sana ya mungkin orang punya suami, orang punya istri berdua, berkumpul, pulang punya anak, kan kasus banyak katanya. Intinya mungkin nggak puasa toh. Puasa katanya berat di sana itu. Kita punya family ke sana, kalau Ramadan kerjanya setengah hari. Saya kalau disuruh full nggak mau kerja, kalau disuruh setengah mau. Dipecat ya silahkan pecat. Kalau nggak gitu katanya nggak kuat. Intinya kembali di kodok enggak, sebagian kodok, sebagian enggak. Saya mengatakan tidak usah kodok. Nah, kalau yang berpendapat kodok gimana? Ya perkiraan. Kan kalau puasa itu masih enak perkiraannya. Sholat juga bisa sebenarnya diperkirakan. Nah, nanti setiap hari sholat 2 kali. Yang lain nggak perlu, banyaklah sholat sunnah. Yang lain nggak perlu qadha Ramadan, banyaklah puasa sunnah. Ya, wallahu alam. Baik, kita lanjut sedikit biar selesai. Wadalilu dalika qaulun Nabi, dalilnya sabda Rasulullah fi ma sahha anhu, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Al-Bukhari Muslim. Katanya yang qadha itu bid'ah. Karena enggak ada contohnya qadha. Enggak ada contohnya qadha. Namun yang qadha itu pakai dalil. Wa dainullah ahaku an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi ada orang nadar mati. Nadar belum dilakukan mati. Anaknya tanya dipenuhi. Itu hutang kepada Allah. Ya harus dipenuhi, meskipun kurang pas itu kan mati. Mati kan uzur gitu loh. Ya tapi ya intinya hutang Allah harus dipenuhi, kan hutang toh. Sekarang orang bayar hutang nggak tepat waktunya, lebih baik dibayar selanjutnya, kan gitu loh. Demikianlah sholat, daripada enggak ya tetap selanjutnya diterima nggak terima masalah lain. Jadi tetap khilaf, silahkan. Jadi kalau mau qadha ya qadha silahkan, kalau enggak ya banyaklah puasa. Kalau beliau mengatakan karena enggak ada dalilnya qadha, yang lain qadha pakai dalil umum. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dipenuhi. Fakama anal ibadatal muaqqata la tuf'alu qabla waqtiha. Ibadah yang ada waktunya tidak boleh dikerjakan sebelumnya. Fakadzalika la tuf'alu ba'da waqtiha, tidak boleh setelahnya. Amma idza kana hunaka udrun. Adapun kalau ada udur kal jahli wa nisyan, lupa, enggak ngerti, fa innan nabiyya qala bin nisyan, kalau lupa Rasulullah mengatakan man nama an salatin aw nasiya fal yusalliha idza dzakara. Orang lupa salat, tertidur, hendaklah salat ketika ingat atau bangun. Tidak masalah. La kafarata laha, tidak ada kafarah ila dzalik, tidak ada denda. Kalau lupa dan tertidur. Amal jahl yahtaju ila tafsil. Nah, kalau karena nggak ngerti, beliau mengatakan ada perincian. Jadi kalau nggak ngerti gimana? Ada perincian. Jadi kalau
wajar nggak ngerti, maka setelah ngerti kodok. Kalau nggak lumrah, nggak ngerti, seharusnya ngerti, maka nggak usah kodok. Namun tetap yang berpendapat kodok, bodoh alasan apapun kok kodok. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.